Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat ini kita disibukkan dengan harta, jika saat ini kita terlalu tenggelam ke dalam dunia, jika saat ini waktu kita banyak terbuang dengan hal yang sia-sia, sehingga lupa mempersiapkan bekal untuk menghadapnya. Barangkali kita tidak mengenal dan mengetahui kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu kisah Abdurrahman bin Auf yang berusaha keras agar dirinya menjadi miskin hingga hartanya tak bersisa sepeser pun. Pernah suatu hari Rasulullah SAW memberitahukan bahwa para sahabat yang miskin akan lebih duluan masuk surga, dan di antara para sahabat Abdurrahman bin Auf adalah yang paling terakhir masuk surga karena hartanya. Mendengar ini, Abdurrahman bin Auf pun menangis sejadi-jadinya. Dia takut karena telat masuk surga dan telat untuk bersama-sama Rasulullah SAW. Maka karena itu dia pun mencari cara agar dia jatuh miskin. Suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk sehingga harga jualnya pun jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin. Namun tiba-tiba ada seorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Dia pun bertanya kepada penduduk Madinah, di mana dia dapat membeli dan menemukan kurma busuk. Mendengar hal itu, penduduk Madinah langsung mengarahkannya dan memberitahukan bahwa di rumah Abdurrahman bin Auf banyak kurma busuk karena beliau membeli semua kurma yang gagal panen di kota tersebut. Akhirnya, utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali lipat untuknya. Suatu hari Abdurrahman bin Auf diberi makanan, padahal ia sedang berpuasa. Ia pun mengatakan, Mus'ab bin Umair telah terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Akan tetapi ketika dia meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Burdah yaitu apabila kain itu ditutupkan di kepala, kakinya menjadi terlihat, dan apabila kakinya ditutup dengan kain itu, kepalanya menjadi terlihat. Dia melanjutkan, demikian pula Hamzah, dia juga terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Ketika dia meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Aku khawatir balasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini. Kemudian dia menangis lalu meninggalkan makanan tersebut. Di sisi lain, Naufal bin Al-Huzali berkata, Abdurrahman bin Auf teman bergaul kami. Beliau adalah sebaik-baik teman. Suatu hari dia pulang ke rumahnya dan mandi. Setelah itu dia keluar. Ia datang kepada kami dengan membawa wadah makanan berisi roti dan daging, dan kemudian dia menangis. Kami bertanya, wahai Abu Muhammad, apa yang menyebabkan kamu menangis? Ia menjawab, dahulu Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan beliau dan keluarganya belum kenyang dengan roti syair. Aku tidak melihat kebaikan kita diakhirkan. Pada zaman Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar. Kebanyakan harta bendanya ia peroleh dari hasil perdagangan. Abdurrahman bin Auf pun meninggal di usia 72 tahun
dan dikubur di pemakaman Baqi. Saat itu Utsman bin Affan ikut menyalatkannya. Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Abdurrahman bin Auf yang berusaha ingin jatuh miskin karena takut kepada Rabb-Nya. Sedangkan kita adalah kebalikannya, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang yang berlimpah harta. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa meneladani Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang dermawan. Wallahu a'lam bishawab.